Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Terakhir kita membaca hadis yang berbicara tentang pasar dan masjid. Ada apa dengan pasar? Ada apa dengan masjid? Nabi SAW beliau bersabda, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci adalah pasar. Maka seorang muslim ketika dia mengetahui bahwa masjid merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah, kan konsekuensinya kita juga harus mencintai masjid. Mencintai masjid. Dan bukti cinta kita kepada masjid, senang salat di masjid, gembira salat di masjid, ada makanan atau tidak ada makanan tetap ke masjid. Kita di antara ciri cinta kepada masjid adalah kita juga senang untuk mengurus urusan masjid. Kita gembira mengurus urusan masjid, baik itu kebersihannya, program-program dakwanya. Itu termasuk ciri orang yang cinta dengan masjid. Sebaliknya, tempat yang paling dibenci, saya sudah jelaskan, dibencinya pasar bukan karena namanya pasar, bukan. Dibencinya karena apa? Karena biasanya pasar itu berisi atau biasanya di dalam pasar itu ada perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Seperti menipu, berdusta, bahkan bersumpah demi melariskan barang dagangannya. Maka itulah tempat yang paling disenangi syaitan. Kalau masjid kan tidak mungkin orang di dalam masjid melakukan hal-hal tersebut. Secara umum orang ke masjid untuk sholat, berdoa, berzikir, ya, mendengarkan pengajian. Di dalam hadis berikutnya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, min qawlihi, dari ucapannya beliau berkata, la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suq wa la akhiru man yakhruj minha. Ini terkait dengan hadis Rasulullah SAW tentang tempat yang paling dicintai itu masjid, yang paling dibenci adalah pasar. Maka Salman Al-Farisi memberikan nasihat, jangan sekali-kali jika kamu bisa, kamu menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan yang terakhir keluar dari pasar. Fa innaha ma'rakatus syaitan. Karena dia pasar itu tempat perangnya syaitan. Wa biha yansub rayatahu. Dan di pasar dia menancapkan benderanya.
Diriwayatkan oleh Al-Barqani di dalam sahihnya dan Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dari Salman, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takun awwala man yadkhulus suq. Janganlah engkau menjadi orang pertama yang masuk pasar, wala akhira man yakhruj minha. Dan jangan pula menjadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Fiha badhash syaitan wa farrakh. Karena di dalam pasar itu syaitan bertelur dan berkembang biak. Farrakh. Maka di dalam hadis karahiyatul iktsar min turuqil aswaq wa irtiyadiha, dimakruhkan, dibenci mondar-mandir masuk keluar ke dalam pasar. Kenapa? Karena tempatnya syaitan menetap, tempatnya syaitan berkembang biak. Maka dimakruhkan. Ini tentu jika tidak ada keperluan. Namun jika ada keperluan, seseorang dia perlu untuk masuk ke pasar, ya tidak ada masalah. Namun Nabi SAW mengajarkan doa masuk ke dalam pasar. Ya. Antum yang syughul, punya suk, punya dukan, punya toko di pasar, itu wajib hafal. Ya, walaupun hukumnya sunnah baca doa. Tapi aib kalau kita bolak-balik tidak pernah tahu doanya. Ada doa masuk pasar, diajar oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu fadilahnya besar orang membaca doa itu. Ya, silakan dilihat di dalam buku doa. Dalam buku doa yang paling kecil, Hisnul Muslim, tulisan Dr. Said Al-Qahtani. Itu buku yang harus dimiliki oleh setiap orang Islam. Buku saku, taruh di saku. Kita lebih butuh doa-doa, lebih butuh membuka buku doa dan zikir daripada HP kita. Karena buku doa dan zikir itu memberi keselamatan dan memberi petunjuk, termasuk masuk pasar, ya, agar kita terjaga dari segala hal yang buruk di dalam pasar. Kita terjaga dari perbuatan menipu, dari perbuatan bermaksiat, ya. Semua orang tahu pasar itu tempatnya laki perempuan, ya. Apalagi pasar-pasar kita. Ya, jadi dilihat dari akhlak, banyak keburukan di situ. Demikian pula manusia-manusia yang masuk ke dalamnya bermacam-macam. Wanita-wanita membuka auratnya, sehingga orang kalau tidak menjaga dirinya, dia akan terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan dosa di dalam pasar tersebut. Maka untuk bisa mendapatkan justru kebaikan ketika masuk pasar, tidak mendapatkan dosa, masuk membaca doa. Kemudian di dalam pasar kita jaga betul akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita jaga betul seluruh anggota tubuh kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Di antara cara kita menjaga, ya, menjaga sholat berjamaah di pasar. Ya, biasa alhamdulillah pasar-pasar kita ada masjid. Ya, di mal-mal ada masjid. Jaga. Kemudian kalau kita menengok hadis yang baru kita baca, jangan masuk kalau tidak ada keperluan. Tidak ada keperluan seperti apa? Jalan-jalan. Ya. Ayo jalan-jalan mal, jalan-jalan. Kenapa? Ini Nabi yang berbicara tadi itu. Kalau bisa jangan yang pertama kali dan yang terakhir keluar. Ini ada manusia yang mallnya belum buka, dia sudah ngantri, keluarnya paling akhir. Tapi lucunya kalau masuk masjid paling terakhir, keluarnya paling awal. Ya. Ini tempatnya barokah, tempat yang dicintai oleh Allah justru dijauhi, tempat yang banyak syaitannya justru dihampiri. Maka ini peringatan, ikhwani fillah, saudara-saudara kita yang asyik duduk di mal berlama-lama tapi tidak mau duduk berlama-lama di masjid. Subhanallah.
Maka begitu besarnya nilai dari hidayah, ikhwani fillah. Orang bisa berjam-jam duduk di kafe itu, tapi beberapa menit saja untuk zikir saja tidak kuat dia. Apalagi untuk dengerin pengajian, tak berat. Padahal dua tempat yang sangat jauh manfaatnya, jangan jauh khasiatnya, keutamaannya. Lianna murtadaha la yakhlu ghaliban min syuhudil ithm atau iqtirafihi. Ya, kenapa kita jangan menjadi orang yang berlama-lama di pasar? Tadi Nabi mengatakan jangan pertama kali masuk terakhir keluar, artinya berlama-lama, paling lama. Kenapa? Karena secara umum orang yang berada di dalamnya tidak lepas dari menyaksikan perbuatan dosa atau dia sendiri yang berbuat dosa. Maka untuk meminimalisir, ya jangan masuk ke tempat tersebut kalau tidak ada hajat. Tapi kalau ada hajat, ya, apalagi orang punya toko, ya dia harus duduk di situ. Tapi ingat, ya, aturan-aturan, adab-adab ketika berada di pasar. Ya, kalau sekarang pasar itu juga termasuk mall. Mall itu pasar, cuma pasar modern itu. Karena di dalamnya ya memang tempat transaksi jual beli. Apalagi mal-mal kita. Maka kalau tidak ada keperluan jangan pergi ke mall. Tidak apa-apa. Kalau ada orang mengatakan wis ojo kaku-kaku le beragama iki lho. Ya iki Nabi yang ngomong ya akhi. Ya, lebih baik kaku beragama selamat daripada tidak selamat. Ya, jadi jangan tergoyahkan ya, termasuk keluarga kita didik untuk mengikuti sunnah Rasulullah, bukan sunnahnya orang-orang kafir. Ya, khoyal berdiri jalan-jalan kemana lish. Ya, bukan berarti Islam tidak boleh, silakan, tapi ada saatnya. Kemudian tempatnya di mana? Bukan orang jalan-jalan cuma apalagi na'udzubillah sampai terang-terangan ngomong untuk apa? Cuci mata. Ya. Na'udzubillah, itu terang-terangan, hati-hati loh itu. Itu jangan dianggap softo, jangan dianggap guyonan. Itu sama dengan kita bermaksiat terang-terangan. Bahkan orang kalau mau betul-betul mau melihat sesuatu yang haram, jangan diomongkan ya akhi, karena itu membuat Allah murka. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla itu mengampuni kullu ummatin mu'afan. Setiap umatku akan diampuni oleh Allah illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Ditanya, siapa yang mujahir ya Rasulullah? Orang di malam hari berbuat dosa tidak ada yang tahu, besoknya dia cerita. Artinya orang yang terang-terangan itu orang yang menceritakan perbuatan dosanya yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan. Nah, anakku apingin ini. Iku sudah bahaya Pak, itu buat Allah apalagi ngajak melok takon. Jadi warim ya Allah. Allahu Akbar. Dianggap itu sepele ya ikhwan. Dianggap itu ringan. Dianggap itu tidak ada apa-apa tidak pengaruh dalam perjalanan nanti kehidupannya. Karena setiap perbuatan baik atau buruk pasti mempengaruhi kehidupannya. Mempengaruhi jalan kehidupannya. Karena tidak ada satu amalan yang terlepas dari balasan. Tidak ada satu perbuatan yang terlepas dari balasan. Perbuatan baik balasannya baik, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Maka hati-hati. Ini yang terkadang terjadi di tengah-tengah kita, softo dengan perbuatan haram, bangga dengan perbuatan haram, berbicara tentang ya hati-hati. Maka kalau kita masih belum bisa meninggalkan perbuatan yang haram, jangan ngajak orang, satu, jangan digembar-gemborkan, biar dosanya tidak tambah berlipat-lipat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu. Mudah-mudahan kamu bisa taubat kalau kamu tidak gembar-gembor atau mengajak orang lain. Kemudian dari Asim Al-Ahwal, dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
Ghafarallahu lak. Ya Rasulullah, semoga Allah mengampuni dirimu. Nabi pun menjawab, walaka, dan semoga kamu diampuni dosa-dosamu oleh Allah. Qala Asim berkata, faqultu lahu, aku berkata kepada Abdullah bin Sarjis, istaghfara laka Rasulullah sallallahu, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampunan untukmu? Ya, jadi Abdullah bin Sarjis ini bertemu dengan Nabi. Abdullah bin Sarjis mengatakan, ya Rasulullah, semoga Allah mengampuni dirimu. Itu ungkapan bukan karena menganggap Rasulullah berbuat dosa, tidak. Tapi itu ungkapan yang biasa diucapkan untuk mengagungkan Rasulullah, bahwa Rasulullah itu kinayah, ya, kiasan bahwa Nabi itu selalu bersih dari perbuatan dosa. Semoga Allah mengampuni dirimu. Nabi menjawab, dan kamu mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosamu. Kemudian ketika Abdullah bin Sarjis menyampaikan ini kepada Asim al-Ahwal, Asim berkata, loh, Nabi memintakan ampunan buat kamu? Ya. Kata Asim, na'am, ya, Nabi memintakan ampunan buat saya. Ini itu kebanggaan, ikhwan. Kebanggaan. Nabi memintakan ampun buat saya, walaka, dan juga kamu. Kemudian beliau membaca firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Muhammad ayat 19, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan mohonkan ampunan untuk dosamu dan orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini dikatakan masyru'iyatud du'a li Rasulillah SAW, disyariatkannya doa kepada Nabi dengan ampunan, wahiyya, dan ini merupakan kinayah, kiasan an ta'zimillah li nabiyhi wa inayatihi bihi. Kiasan tentang pengagungan Allah kepada nabinya dan perhatian Allah kepada nabinya. Nabi tidak berbuat dosa, beliau terjaga dari perbuatan dosa. Maka sabda Nabi yang mengatakan bahwa saya beristighfar kepada Allah, ya, Nabi kan beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, itu jangan difahami bahwa beliau berbuat dosa. Itu beberapa penjelasan dijelaskan oleh para ulama terkait dengan hadis tersebut, di mana Nabi SAW mengatakan, saya meminta ampun kepada Allah. Itu sebagai bentuk, ya, bentuk pengakuan Nabi kepada Allah. Kalau Nabi meminta ampun kepada Allah, beliau merasa belum sempurna rasa syukurnya kepada Allah, sekalipun itu sudah sangat, beliau dalam manusia bersyukur, tapi perasaan itu terus ada. Sama seperti ketika Nabi SAW salat di malam hari, kakinya bengkak, kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, dosa-dosamu yang lalu yang akan datang diampuni. Apa kata Nabi SAW? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Nabi merasa kurang, terus syukurnya, terus ditingkatkan ibadahnya, istighfarnya, tasbihnya. Padahal kita melihat Nabi SAW sudah menjadi manusia yang paling sempurna dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Tapi beliau merasa kurang-kurang, itu maknanya, Pak. Sehingga kalau orang-orang saleh yang tawadhu di hadapan Allah, Pak, dia selalu merasa kurang, lemah dirinya. Walaupun orang lain yang melihat, ini orang sudah istimewa ini, tidak ada orang, tapi dia merasa melihat dirinya bukan apa-apa, bukan siapa-apa. Itu karena dia mengenal dirinya dan dia mengenal Allah. Berbeda dengan orang yang tidak tahu diri dan tidak mengenal Allah, baru berbuat sedikit sudah mutakabbir. Berbuat kebaikan semakin muncul kesombongannya, makin besar kesombongannya. Tidak demikian dengan Nabi Muhammad SAW, maka beliau beristighfar, astagfirullah. Dalam satu kali di satu majlis, beliau berulang kali beristighfar.
Ini bukan, sekali lagi, bukan karena perbuatan dosa-dosa beliau, karena beliau al-ma'sum, beliau yang terjaga dari perbuatan dosa. Dan al-ma'sum, ya, di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hanya beliau. Tidak ada lagi maksum-maksum yang lain. Imam siapapun tidak ada yang maksum. Kalau ada seorang memaksumkan seseorang, maka dia telah mengangkat derajat orang tersebut pada derajatnya para nabi dan para rasul. Al-ma'sum huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bayanu, dan penjelasan tentang mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau selalu membalas kebaikan dengan kebaikan. Ketika ada sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, mudah Allah mengampuni dosamu," maka mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosamu. Itu namanya membalas kebaikan dengan kebaikan. Dan itu akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan umatnya, mendoakan sahabat. Kemudian dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya di antara apa yang didapatkan manusia dari perkataan para nabi terdahulu, jadi ungkapan-ungkapan nabi yang selalu diulang-ulang sehingga manusia di semua zaman ingat tentang ungkapan itu, karena begitu seringnya ungkapan ini diulang-ulang. Pesan-pesan para nabi, pesan-pesan inti di antara pesan inti para nabi yang terus diulang-ulang sehingga orang pun hafal apa? Idza lam tastahi fasda' ma syi'ta. Jika kamu tidak punya malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Jika kamu tidak punya malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Hadis riwayat Bukhari. Anna man nuzi'a minhu khuluqul haya faqad istahalla fi'la ayyi syai' min halalin aw haram. Orang yang dicabut darinya perbuatan malu, sifat malu, akhlak malu, maka pasti dia akan menghalalkan segala macam perbuatan. Kenapa orang berbuat maksiat? Karena dia sedang tidak memiliki rasa malu. Kita, saya, antum, ketika berbuat maksiat, kita sedang menanggalkan pakaian malu kita. Kalau kita punya malu, demi Allah tidak akan berbuat maksiat kepada Allah. Pada saat orang bermaksiat, dia sedang tidak malu. Dan orang yang memiliki, orang yang hilang sifat malunya, maka dia akan menghalalkan segala cara. Dia tidak akan peduli dengan tindakan yang dia lakukan. Faqad istahalla fi'la ayyi syai' min halal aw haram. Idz la radi' inda idzin yurdi'uhu. Kalau tidak ada sesuatu yang bisa mencegahnya, yang bisa memberi peringatan kepadanya. Dan hadis ini yang kita baca ini, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika kamu tidak punya malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Wa huwa amrun bi ma'nal khabar. Hadis ini redaksi kalimatnya berupa perintah, tapi maknanya berita. Maknanya berita. Maksudnya apa? Redaksi hadis berupa perintah. Jika kamu tidak punya malu, berbuatlah sekehendakmu, itu perintah. Tapi maknanya berita. Artinya apa? Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, maka dia pasti akan berbuat sekehendaknya. Sehingga kita bisa menilai orang itu, orang-orang yang berbuat sekehendaknya, tidak peduli dengan perbuatan halal dan haram, dia adalah orang yang tidak punya rasa malu berdasarkan hadis ini. Siapapun yang tidak punya rasa malu, perbuatannya pasti sakara PDW, sekehendaknya dia. Wakila, ada yang menafsirkan amrun bimakna tahdid. Nah, redaksi hadis ini perintah yang memiliki makna ancaman.
bukan dorongan untuk berbuat. Kalau kamu tidak berbuat, kalau kamu tidak punya malu, berbuatlah sekehendakmu. Itu artinya kamu diancam. Hei yang tidak punya rasa malu, kamu sedang diancam. Berbuatlah sekehendakmu, karena kamu akan melihat hasil dari perbuatanmu. Dalam bahasa kita sehari-hari, terkadang kita memerintahkan sesuatu tapi tujuannya apa? Ngancem. Terus dong. Nah, itu kan bahasa kita itu. Umpamanya bewalat atau besapa. Ya, terus loh. Apakah suruh teruskan dia? Tidak, mengancam. Terus loh, tak. Pukul kamu. Kamu tahu akibatnya kalau kamu teruskan. Jadi terkadang redaksi kalimatnya perintah, tapi tujuannya mengancam. Seperti ini. Kalau kamu tidak punya malu, sekehendakmu, berbuatlah sekehendakmu, sakarmu. Tapi nanti kamu lihat hasilnya. Wakila al-ma'na idza aradta fi'la syai' fa in kana mimma la yustahya fihi min Allah wala min an-nas faf'alhu wa illa fala. Fal amru ala hadha lil ibad. Ada menafsirkan maknanya adalah kalau kamu ingin melakukan satu perbuatan yang kamu rasa perbuatan itu bukan sesuatu yang memalukan di hadapan Allah, demikian pula tidak memalukan di hadapan manusia, maka perbuatlah, lakukan. Selama memang perbuatan itu bukan perbuatan yang memalukan di hadapan Allah Azza wa Jalla atau di hadapan manusia. Tapi kalau perbuatan itu memalukan, maka jangan kamu kerjakan. Ini diantara penafsiran dari hadis Nabi SAW. Intinya apa, ikhwani fillah? Hadis ini menegaskan bahwa seorang Muslim harus punya rasa malu. Dan rasa malu atau akhlak tentang malu itu merupakan akhlak yang selalu diulang-ulang oleh para nabi. Haya. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Maka Nabi kita Muhammad SAW pernah menegur seseorang yang menegur saudaranya karena rasa malu yang dimiliki oleh saudaranya. Seseorang menegur saudaranya karena saudaranya ini hayaan, punya rasa malu. Itu jangan hayaan, mungkin bahasa kita seperti itu. Oh, cuy sedikit. Maka kata Nabi SAW, da'hu, biarkan dia punya sifat malu ini. Fa innal haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Nabi SAW, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian terpenting dari keimanan. Orang mukmin kalau benar imannya pasti punya rasa malu. Semakin kuat imannya, semakin besar rasa malunya. Maka kita ikhwani fillah, ana antum, ini buat kita sendiri. Kalau mudah berbuat maksiat atau meremehkan maksiat, itu menunjukkan bahwa iman kita sedang menurun. Karena iman itu berjalan beriring dengan rasa malu. Iman kepada Allah itu berjalan beriring. Ini semakin meningkat, ini juga ikut meningkat. Ini nurun bisa. Kalau antum sudah kita tidak punya haya sudah, berarti iman kita memang sedang dalam posisi turun. Dan rasa malu ikhwani fillah, rasa malu yang positif yang dianggap bagian dari keimanan, itu rasa malu yang membuat kita menjauhi larangan-larangan Allah dan membuat kita menghindari tindakan-tindakan yang memalukan di hadapan manusia. Itu rasa malu yang positif. Bukan termasuk rasa malu yang positif yang dianggap bagian dari keimanan, rasa malu yang menyebabkan seseorang tidak berani melakukan ketaatan. Itu bukan rasa malu yang positif. Itu namanya al-ajz, kelemahan. Orang tidak berani melakukan kebaikan karena merasa haya, kalau bahasa kita, malu saya. Padahal yang dia lakukan sesuatu yang baik, bahkan agama mendorong itu.
Lalu justru dia mundur karena menganggap itu satu hal yang memalukan dirinya. Itu namanya bukan malu, tapi al-ajz, kelemahan. Itu orang yang punya jiwa yang lemah. Contohnya orang tidak ngerti tentang urusan agama, mau tanya tidak berani dia. Itu bukan malu yang positif. Dia harus tanya. Orang seharusnya mau memberi nasihat saudaranya berbuat maksiat kepada Allah. Saudaranya tidak gigit, tidak mukul, tidak bunuh. Mau ngasih haya Nabi. Bukan haya itu, keliru, bukan haya. Itu al-ajz, lemah. Jadi segala sesuatu yang membuat kita menjauh dari perintah Allah, tidak berani melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu bukan haya. Itu namanya al-ajz, itu kelemahan diri. Haya itu menjauhkan kita dari larangan Allah karena merasa diawasi oleh Allah dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Mujahid kalau saya enggak salah, tidak akan mendapatkan ilmu dua kelompok manusia. Mustahyin wala mustakbir. Orang yang malu dalam pengertian negatif, ini al-ajz, dan orang yang sombong. Dua kelompok ini tidak akan dapat ilmu. Yang satu karena malunya dia tidak mau bertanya, akhirnya dia tidak mendapatkan ilmu. Yang sombong bukan tidak mau bertanya karena dia tidak tahu, karena malu, tapi karena dia merasa sudah punya sesuatu, dia punya ilmu. Orang yang selalu mengatakan, wah saya tahu, saya anak ngerti, itu orang paling bodoh, itu pasti paling bodoh, karena dia tidak akan pernah belajar. Apa dalam pengajian, wis anak ngero iku masalah iku, bentuk kebiyen orang ngono iku. Itu biasanya al-jahil, orang paling bodoh itu. Karena seorang mukmin, orang itu kalau bertambah ilmunya semakin merasa bodoh. Hati-hati ya ikhwan fillah. Dan cirinya orang bodoh merasa tahu. Karena ilmu itu lautan. Maka orang sombong itu tidak akan dapat ilmu. Sombong kenapa? Karena dia merasa dirinya sudah ngerti. Yang ngomong ini tidak ngerti apa-apa. Ana yang paling ngerti, saya yang paling ngerti. Itu kalau orang seperti itu, ana jahil. Wah, fatalnya jahil tidak sadar dia jahil. Itu lebih fatal itu. Masih mending orang bodoh tapi sadar dirinya bodoh. Ya anak bodoh, anak ngerti. Ada orang jahil Pak, tapi bicara seperti alim, bahkan mengkritik orang alim. Iki double dan duwe haya blas. Itu tidak punya malu. Malu yang positif, malu yang bagian dari keimanan, itu malu yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, ciri orang yang tidak punya malu tadi saya singgung, bermaksiat kepada Allah, itu pasti tidak punya malu. Dia tidak merasa malu di hadapan Allah. Kemudian orang yang berbuat seenaknya di hadapan manusia, itu juga ciri orang tidak punya rasa malu. Tidak peduli dengan etika, adab, ya. Kalau bahasa kita sakara PDW. Termasuk ciri orang yang tidak punya malu, Pak. Kita yang baru belajar, kemudian mengangkat diri kita seperti ulama-ulama besar. Bicara mengkritik sana, menghina sana, mengkritik ulama-ulama, orang-orang yang sudah berjuang dalam Islam, kita tinggal main kritik. Itu orang tidak punya malu. Tidak sadar dirinya siapa. Maka di antara ciri orang yang tidak punya malu itu orang yang suka menilai orang lain. Itu biasanya orang tidak punya malu itu. Dia bukan menilai dirinya, mengkoreksi dirinya, memperbaiki dirinya, tapi dia menilai. Dan orang-orang yang dinilai ini bukan orang, terkadang orang-orang lebih baik dari dia. Na'udzubillah. Maka rasa malu ini sangat-sangat penting. Dan ini ikhwani fillah, malu ini yang terus kita tanamkan kepada keluarga kita, ya, termasuk putra-putri kita, ya. Termasuk putra-putri kita yang sekarang malu ini sudah terkikis. Dak wetok, dak lanang.
Kita lihat sebagian saudara-saudara kita itu nampakkan aurat itu seperti biasa, buka aurat itu kayak biasa. Ya, biasa, itu hati-hati. Itu sedang menunjukkan bahwa rasa malunya berkurang. Kalau di zaman dulu orang itu ya Allah menyingkap sedikit saja itu sudah hayat agak. Sekarang tidak ada masalah. Ya, mau metu dasteran melakukan tidak ada masalah. Kenapa? Karena pendidikan rasa malu ini sudah mulai turun, Pak. Rasa akhlak malunya sudah jarang disinggung. Mereka diserbu, dijajah dengan apa? Dengan budaya yang memang tidak menunjukkan rasa malu. Televisinya, filmnya, sudah pendidikannya kurang, kajiannya kurang, sing ditotok kok ngono lho, ya sudah, metu ya sudah, blak-blakan dia. Ya, khoyal artis fulan, artis alan, tanpa ada rasa malu. Padahal malu merupakan inti dari keimanan. Maka anak-anak kita diajari, ikhwan fillah, kita ingatkan kamu. Dan ikhwan, kemudian ada hal yang penting juga. Sering-seringlah mengingatkan akan pengawasan Allah kepada putra-putri kita. Kau dah malu tadi lihat Allah? Kau dah izin tadi lihat Allah? Terkadang kita melupakan bab ini, Pak. Terkadang kita hanya mengaitkan malu itu dengan pandangan manusia. Kok tidak izin ditonton Allah? Itu bagus, karena di hadapan manusia harus punya malu juga. Bukan ada punya malu, tapi malu yang sesungguhnya, inti dari rasa malu itu ketika seorang hamba malu di hadapan Allah. Kalau orang sudah malu di hadapan Allah, otomatis malu di hadapan manusia. Dia tidak mau melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Itu diantara kesalahan cara kita mendidik. Selalu dikaitkan dengan manusia. Akhirat itu apa? Kalau orang sudah yang dia khawatirkan pandangan manusia. Kalau tidak ada manusia, tidak ada orang melihatnya, hilang rasa malunya. Karena tertanam bahwa menungso. Berbeda kalau kita tanam, ya akhi, Allah lihat, Allah menyaksikan, Allah melihat. Haya aku Nabi Allah. Kau buka aurat seperti ini, tidak ada orang, Allah ngelihat, malaikat ngelihat. Terus ditanamkan itu. Ya. Sehingga nanti memori itu akan mengingatkan dia di kemudian hari. Jadi hati-hati dengan pendidikan sekuler. Kita ini kadang-kadang gak sadar menanamkan pendidikan sekuler ke dalam anak. Sekuler itu apa? Memisahkan mereka dari akhirat, memisahkan mereka dari Allah, dari agama. Tidak ada urusan agama. Selalu ditenangkan manusia. Haya sama manusia. Haya. Hanya menjadi dewasanya menjadi itu. Di depan orang mungkin dia malu, tapi sudah ketika ada manusia, Pak, Allah, maksiat, segala maksiat dikerjakan. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima", muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali diputuskan perkara di tengah-tengah manusia di hari kiamat itu adalah perkara tentang darah, fid dima. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka yang pertama kali akan disidangkan itu di hari kiamat itu dalam urusan darah. Maka di sini ada pelajaran buat kita akan terhormatnya jiwa manusia dan bahayanya kita melakukan tindakan aniaya kepada manusia. Urusan darah ini bukan urusan sepele, Pak. Ini urusan besar. Jangan menumpahkan darah manusia dan jangan menyebabkan tertumpahnya darah manusia. Ada orang yang menyebabkan, ada orang yang menumpahkan darah, dia pelakunya, atau ada yang memprovokasi. Seperti manusia memprovokasi manusia untuk perang, umpamanya perang dengan saudaranya sendiri. Itu dia faktor. Dia provokatornya. Dia tidak membunuh mungkin, tapi dia menyebabkan terjadinya pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Ini juga tidak kecil dosanya.
bahkan bisa lebih besar daripada pembunuhnya kalau dia menyebabkan jatuhnya korban. Dan itulah yang pertama kali disidang. Dan ini ikhwani fillah, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba di hari kiamat adalah masalah salat. Tidak bertentangan. Li'anna al-awwal mahmulun ala huquqil ibad. Hadis yang pertama yang menyatakan bahwa urusan yang pertama kali disidangkan, diputuskan itu adalah darah, itu terkait dengan hak-haknya manusia. Watsani, adapun yang kedua, fima yata'allaq bihaqqillahi ta'ala wa ibadatih, terkait dengan haknya Allah dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terkait dengan manusia itu dalam urusan darah yang pertama kali disidangkan, diputuskan. Terkait dengan haknya Allah yang pertama kali diputuskan adalah salat. Karena kita hidup ini tidak terlepas dari haknya Allah dan haknya manusia. Haknya Allah diibadahi, haknya manusia dijaga kehormatannya, dijaga darahnya, dijaga hartanya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Dan jin diciptakan dari marij. Marij itu narun la dukhala laha, api yang tidak ada asapnya, itu marij. Ya, jin diciptakan dari marij min nar, dari api yang tidak ada asapnya. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan sebagaimana yang diceritakan kepada kalian, yakni dari tanah. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan tentang asal muasal setiap makhluk. Dan ini menunjukkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan dengan cara bahan yang Allah kehendaki, bermacam-macam. Wa annahu qadir ala kulli syai' fa'alun lima yurid, menunjukkan bahwa Allah berkehendak melakukan apa yang Allah inginkan. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya. Dikatakan al-malaika ajsamun nuraniyah latifah. Ya, malaikat itu makhluk yang berjasmani, ajsam jasmaninya nuraniyah, cahaya, yang lembut, halus, yang bisa berubah bentuk, qadir ala tasyakkul, sebagaimana Jibril berubah bentuk menjadi seorang laki-laki yang datang di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jin itu tercipta dari api, dan iblis termasuk dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Iblis termasuk dari golongan jin. Wa iblisa minal jin kama warada fil Qur'anil Karim, sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an. Kemudian Adam diciptakan dari tanah. Fayajibul iman bikulli ma akhbara anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dikabarkan oleh Nabi termasuk terkait penciptaan makhluknya, maka kita wajib mengimaninya. Ya manusia Adam dari tanah. Tak boleh kita ingkari apapun alasannya. Oh, tidak bisa, ini ada penelitian, malaikat itu ternyata setelah diteliti, bukan tercipta dari cahaya, umpamanya. Ya, jin itu setelah saya teliti, saya berdialog dengan jin, saya melakukan penelitian di alam jin, ternyata jin itu bukan dari api, umpamanya. Maka kita katakan kadzabta. Apapun hasil penemuanmu selama itu bertentangan dengan hadis yang sahih, maka hadis yang sahih inilah yang menjadi pedoman selama hadisnya sahih. Penemuan-penemuan ilmiah itu diterima
jika tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Penemuan-penemuan ilmiah tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak Quran dan hadis. Dan ini secara logis dapat terima alasan ini. Kenapa? Quran dan hadis wahyu. Penemuan ilmiah produk manusia, dan ilmuwan pun mengakui bahwa penemuan-penemuan mereka bukanlah penemuan yang bersifat final. Sehingga peneliti itu kalau sudah menemukan nanti akan diteliti lagi, dikaji lagi. Akhirnya yang meneliti berikutnya biasanya mengoreksi hasil penemuan sebelumnya. Itu sudah terjadi. Ya, ini perlu kita ingatkan karena ada sebagian manusia zaman sekarang yang mengandalkan kecerdasan otaknya yang sebetulnya tidak cerdas dibandingkan dengan ilmunya Allah, mereka berani menolak hadis Nabi SAW. Ya, termasuk sekarang banyak ikhwani fillah, hati-hati ya, pembicara-pembicara yang ya, karena subhanallah bicara tentang agama ini disukai banyak orang, Pak. Sekarang ada dokter, ya, dokter, boleh dokter, kuliahnya dokter, Pak. Saya ini ngomong agama, akhirnya tuh ngawur tak karu-karuan, baik di Indonesia maupun di luar. Saya seringkali melihat itu di YouTube itu, masya Allah, luar biasa itu. Ya, ada dokter yang ngawur, Pak, dokter anak ngomong agama itu menolak hadis-hadis Nabi SAW. Di Timur Tengah ada lagi fulan namanya, ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah itu. Itu lebih parah lagi itu. Dokter dia, memang pinter dari aspek keilmuannya. Tapi kemudian tidak tahu syaitan mendorong dia untuk bicara tentang agama, menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, tidak mau menerima hadis-hadis Nabi SAW. Akhirnya semuanya dibantah. Siapa yang dia bantah? Bukan manusia biasa. Yang dia bantah siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Dengan keangkuhannya, alasannya ilmiah, Quran. Wallahi sadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan muncul di akhir zaman orang yang hanya berhujjah dengan Al-Quran dan dia mencampakkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau seandainya dia jujur berhujjah dengan Al-Quran, maka dia tidak akan menolak hadis, karena Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah-masalah iman yang gaib itu wajib kita imani. Ya, yang pertama harus kita teliti hadis. Ya, kalau dia berupa hadis diteliti betul, ini sahih apa tidak. Ya, karena masalah iman juga jangan sampai berpijak pada sesuatu yang khurafi, ya, yang tidak berdasar, khurafat. Diteliti. Kalau sudah sanadnya sahih, maknanya difahami. Bagaimana para ulama ahli sunnah memahami hadis ini? Kemudian imani. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.